Perkenalkan, saya Ramali Pradita dari TRPL 1D. Saya akan mempresentasikan tentang pertemuan keempat dari mata kuliah kewarganegaraan. 1. Sumber historis, sosiologis, dan politik konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Historis. Sejarah konstitusi di Indonesia diawali dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Konstitusi pertama di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). UUD 1945 lahir dari perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan dengan cita-cita membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa perubahan, termasuk pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar sementara (UUDS) tahun 1950, hingga kembali ke UUD 1945 pada tahun 1959 melalui Dekret Presiden Soekarno. Sosiologis. Secara sosiologis, konstitusi Indonesia mencerminkan kehendak rakyat dan keinginan untuk membentuk kehidupan bernegara yang adil dan beradab. Dalam hal ini, sebagai dasar negara menjadi cerminan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Indonesia seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Konstitusi berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan antar warga negara serta antar warga negara dengan pemerintah yang dilandasi prinsip-prinsip kesetaraan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Politik. Dalam konteks politik, konstitusi di Indonesia berperan sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur struktur politik, pembagian kekuasaan, serta mekanisme pemerintahan. Konstitusi menetapkan sistem demokrasi yang dianut Indonesia, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui lembaga-lembaga negara yang diatur oleh undang-undang. Dinamika politik Indonesia juga mempengaruhi perubahan undang-undang. Dinamika politik Indonesia mempengaruhi perubahan konstitusi seperti reformasi tahun 1998 yang mendorong amandemen UUD 1945 untuk mewujudkan demokrasi yang lebih terbuka, transparan, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak-hak sipil. 2. Dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dinamika. Amandemen UUD 1945 (1999) sampai 2002. Reformasi 1998 menandai perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan tata negara Indonesia. Undang-Undang 1945 diamandemen sebanyak 4 kali untuk memperbaiki struktur pemerintahan, membatasi kekuasaan presiden, dan memperkuat peran lembaga legislatif serta independensi lembaga yudikatif. Amandemen ini juga membuka ruang bagi perlindungan hak asasi manusia yang lebih luas dan berperan sistem checks dan balance, desentralisasi, dan otonomi daerah. Salah satu dampak reformasi dan perubahan konstitusi dalam kekuasaan melalui otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang yang lebih besar dalam mengelola urusan lokal, namun juga menghadapi tantangan dalam hal koordinasi dan kapasitas pemerintahan daerah yang belum merata. Peran Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah reformasi, Mahkamah Konstitusi didirikan sebagai lembaga yang berfungsi menjaga agar produk hukum tidak ditentang dengan konstitusi. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang membuatnya memiliki peran signifikan dalam menjaga supremasi konstitusi. Tantangan. Penguatan demokrasi substantif. Meskipun secara prosedural demokrasi berjalan dengan baik melalui pemilihan umum yang teratur, namun tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana memperkuat demokrasi substantif di mana hak rakyat benar-benar dihormati dan partisipasi masyarakat dalam proses politik tidak hanya bersifat formalitas. Korupsi dan penegakan hukum. Korupsi masih menjadi tantangan besar dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia.
kelembagaan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurung KPK sering berhadapan dengan tekanan politik yang kuat meskipun tugasnya sangat penting untuk menegakkan hukum dan melawan korupsi. Ketimpangan sosial dan ekonomi, ketidakmerataan pembangunan dan distribusi sumber daya masih menjadi isu yang mengganggu harmoni sosial di Indonesia. Meskipun konstitusi menjamin keadilan sosial, dalam praktiknya terdapat banyak kendala dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah, serta antara kelas ekonomi yang berbeda. 3. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Esensi konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang memuat aturan-aturan pokok mengenai struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, serta hubungan antara negara dan rakyat. Dalam konteks Indonesia, konstitusi tidak hanya sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi fondasi ideologi bangsa. Konstitusi mengatur keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan warga negara, serta menjadi penjamin utama dalam melindungi hak-hak asasi manusia dan memberikan arahan dalam pembangunan negara. Urgensi konstitusi menjamin stabilitas negara. Konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum yang menjaga stabilitas negara dalam menghadapi berbagai dinamika politik. Konstitusi memastikan bahwa setiap perubahan politik tetap berada dalam kerangka hukum yang sah, sehingga dapat mencegah terjadinya anarki atau penyalahgunaan kekuasaan. Mengatur kehidupan demokrasi. Mengatur kehidupan demokrasi yang sangat sehat membutuhkan kerangka hukum yang jelas dan tegas. Konstitusi menyediakan mekanisme bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilihan umum, serta menyediakan alat-alat pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif. Menyediakan pelindungan hak-hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia menegaskan pelindungan terhadap hak-hak asasi warga negara, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan beragama, dan hak atas perlindungan hukum yang adil. Hal ini sangat penting dalam memastikan bahwa pemerintah tidak bersewenang-wenang dalam mengambil kebijakan yang dapat merugikan rakyat. Menjaga kebutuhan dan kedaulatan negara. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, konstitusi menjadi alat penting untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Dengan adanya aturan yang tegas mengenai pembagian kekuasaan dan fungsi lembaga-lembaga negara, konstitusi menjamin bahwa Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang berdaulat dan mandiri.